suatu semacam tempayan. Disitulah dulu fihi sakinah. Sakinah itu adalah semacam lempengan atau yang terbuat dari emas atau terbuat dari tembaga, yang disitulah dulu para nabi dibersihkan dadanya, seperti Nabi tatkala Isra Mi'raj dibuka jantungnya, kemudian dibersihkan intinya ini ada yang mengatakan itu angin yang mendatangkan ketenangan. Saya belum baca secara detail lagi dari perkataan dari tafsir mana yang benar dari pendapat-pendapat ini. Intinya secara bahasa dikatakan akan datang kepada kalian suatu tabut, suatu sunduk, suatu tempat yang di situ ada sakinah, ada ketenangan. Secara bahasa artinya sakinah. Mir rabbikum, ketenangan di Rabb kalian. Wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun, dan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh keluarga Musa dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikah, yang sunduk tersebut, kotak tersebut akan dibawa oleh malaikat. Tanda bahwasanya kalau datang sunduk tersebut itu dalil bahwasanya Talut adalah apa? Raja. Dan benar, ternyata datang sunduk tersebut dibawa oleh malaikat. Adapun apa yang sisa dari peninggalan Musa dan Harun dalam sunduk tersebut apa? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mengatakan masih ada beberapa lembaran Taurat. Ada yang mengatakan di situ ada tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Ini perkataan para ahli tafsir, namun tidak ada hadis yang sahih. Semuanya datang dari kabar-kabar Israiliyat dengan berbagai khilaf di kalangan mereka. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan pada yang demikian tersebut ada tanda bagi kalian jika kalian beriman. Akhirnya tatkala mereka lihat tabut datang dipikul, dibawa oleh malaikat di depan mereka, baru mereka akhirnya mau menjadikan Talut sebagai apa? Raja. Setelah berbagai macam dalil, baru mereka mau tunduk. Bani Israel seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma fasala Talutu bil junudi." Akhirnya Talut jadi raja. Kemudian dia bawa pasukan Bani Israel untuk perang melawan Jalut. Pasukannya Jalut yang telah merebut negeri Bani Israel, yang telah menawan anak-anak mereka. Maka Talut pun keluar bersama pasukan Bani Israel. Kemudian dia mengingatkan kepada pasukannya, "Innallaha mubtaliikum binahar." Wahai pasukanku, sungguhnya Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Kita akan lewat suatu sungai. Artinya kalian akan kehausan, kita akan kehausan. Faman syariba minhu falaysa minni. Tidak ada yang boleh minum dari sungai tersebut. Akan melewati jalan yang jauh, kehausan yang luar biasa. Tapi jangan minum dari sungai tersebut. Ujian. Wa man lam yata'amu fa innahu minni. Barang siapa yang minum dari sungai tersebut maka bukan dari golonganku, enggak usah ikut jihad. Dan barang siapa yang tidak minum maka dia akan ikut jihad bersamaku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadihi. Kecuali orang yang sudah sangat kehausan, boleh dia ambil hanya sekedar satu tegukan untuk menghilangkan kehausan, itu boleh. Mereka sudah diingatkan oleh Talut. Kemudian mereka tatkala berjalan menuju peperangan, kata Allah, fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Ternyata mereka pada minum. Kepala batu Bani Israil. Sudah dibilang jangan. Ya mereka punya dalil banyak. Mau perang kok haus-haus mau perang. Ini raja enggak beres, katanya punya ilmu. Orang kehausan enggak boleh minum. Ini intinya padahal sudah datang perintah Allah. Inilah Allah yang suruh. Tapi mereka tetap aja ngeyel. Subhanallah. Subhanallah, bagaimana mereka begitu bejat, begitu busuk hati mereka. Berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Maka minumlah mereka dari sungai tersebut kecuali hanya sebagian kecil dari mereka. Disebutkan dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya jumlah orang-orang yang tadinya keluar ribuan orang, begitu melewati sungai semuanya gugur, semuanya kehausan minum. Yang bertahan tidak minum kecuali cuma 300 belasan orang. Nanti akan kita sebutkan insyaallah hadisnya, sama dengan jumlah peserta perang Badar. Perang Badar pesertanya 317, 319 ada khilaf. Ya 300 belasan orang. Dari ribuan orang semuanya tumbang. Tinggal ratusan, 300 orang lebih. Makanya Allah mengatakan fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Semuanya minum kecuali cuma sedikit. Falamma jawazahu huwa alladziina aamanu ma'ah. Tatkala mereka melewati sungai tersebut, Talut dan pengikutnya, anak buahnya, tinggal sedikit ratusan orang. Qalu la taqata lana al-yawma bi Jalut wa junudihi. Mereka lihat pasukan Jalut yang begitu banyak, ribuan, sementara mereka cuma 300 sekian. Mereka langsung mengakui kita tidak punya kemampuan melawan mereka. Tidak ada kemampuan. Qala alladziina yadhunnuna annahum mulaqullah.
maka berkatalah sebagian orang dari pasukan Talut yang mereka yakin mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata dengan penuh keyakinan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin. Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Allah akan tolong orang-orang yang sabar. Akhirnya mereka tetap maju bersama Talut melawan Jalut. Walamma barazu li Jalut wa junudih. Tatkala mereka bertempur, maju dalam medan pertempuran melawan Jalut dan pasukannya. Jalut ini orang jagoan, badan besar, ya. Tidak ada yang berani lawan dia, hebat dalam pertempuran. Mereka pun berdoa. Inilah mereka tidak pede pada diri mereka, tapi pede kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat mereka menang. Kadang lupa diri, kita harus menang, masih menang, kalah nanti. Ya, makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah, tatkala dalam peristiwa perang Hunain, kata Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yauma Hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Kata Allah, sungguh Allah telah menolong kalian dalam banyak peperangan. Allah menangkan kalian. Wa yauma Hunain, tatkala perang Hunain kalian ujub dengan jumlah kalian. Para sahabat itu jumlahnya sekitar 12.000 orang. Sehingga ada seorang yang nyeletuk berkata, la nuglaba an qillatinil yaum. Kita tidak akan kalah hari ini karena kita jumlahnya banyak. Waktu mendengar perkataan tersebut, syaqqa dzalika 'ala nabi. Nabi SAW merasa berat mendengar perkataan tersebut. Berarti mereka pede pada kemampuan mereka, bukan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka kalah. Kata Allah, "Tsumma wallaitum mudbirin." Kemudian kalian mundur lari. Nah, para pasukan Talut tatkala tahu bahwasanya musuh mereka banyak, mereka serahkan kepada Allah. Kata mereka, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah." Betapa banyak jumlah sedikit mengalahkan jumlah yang banyak dengan izin siapa? Izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berdoa, "Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin." Mereka berdoa, "Ya Rabb kami, ya, tuangkanlah kesabaran kepada kami dan kokohkanlah kaki-kaki kami dalam berperang dan menangkanlah kami di atas orang-orang kafir." Fahazamuhum biidznillah. Akhirnya mereka menang melawan pasukan Jalut. Kok bisa menang? Ada Daud di situ. Di antara 300 sekian orang tersebut ada seorang pemuda namanya siapa? Daud. Daud alaihissalam. Dia yang berhasil membunuh Jalut. Macam-macam versi dalam buku tafsir bagaimana dia membunuh Jalut. Intinya waktu Jalut berkata, "Wahai Bani Israel, siapa hal min mubaris, siapa yang mau lawan saya?" Gak ada yang berani keluar lawan Jalut. Badan besar. Gak ada yang berani keluar. Akhirnya yang keluar Daud. "Saya lawan kamu." Kata dia, "Ente kecil, kita yang lain." "Enggak, saya mau lawan kamu." "Ayo, ada yang melawan, enggak lawan." Daud yang maju. Tidak disebutkan dalam hadis yang sahih bagaimana proses Daud membunuh Jalut. Dalam sebagian Israiliyat disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam dia adalah penggembala kambing, ya, penggembala ternak, dan dia suka pakai ketapel, ya. Jadi kalau ada misalnya ada serigala ingin makan kambingnya, maka dia ambil batu, dia taruh di semacam tali, baru dia putar-putar, kemudian dia lempar, ya, kena serigala tersebut. Sehingga dia ahli dalam melempar apa? Batu. Ada yang mengatakan waktu dia melawan Jalut, maka tidak langsung kontak langsung, tetapi dia ambil batu 5 kalau tidak salah, dia ambil baru dia putar-putar. Jalut sedang sombong-sombong, dia putar terus. Begitu, kena kepala Jalut. Jalut langsung apa? KO, mati. Langsung Daud datang sembelih kepalanya. Itu datang dalam Israel, tapi dalam hadis yang saya tidak disebutkan. Ya. Kalau saya lebih senang Daud maju perang berkelahi, menunjukkan Daud lebih jago. Kalau gitu kurang jago kan? Kalau jago maju perang lawan berkelahi satu head to head lawan siapa? Lawan Jalut. Ya. Namun demikianlah dalam Israiliyat disebutkan cara dia membunuh Jalut karena dia kecil, maka dia menggunakan ketapel tadi yang ditaruh batu, diputar kemudian dilempar dengan kencang, dan dia tidak meleset tatkala melempar ke arah Jalut sehingga kena kepala Jalut, akhirnya tewaslah dia. Dan begitu Jalut tewas, ya, dan dahulu perang biasanya duel antara pemimpin dengan pemimpin, ya. Tatkala Jalut tewas, maka anak buahnya semua langsung jatuh semangatnya karena pimpinan mereka sudah tewas, akhirnya dikalahkan oleh pasukan Bani Israel. Allah berkata,